Kakawin Arjuna Wiwaha atau Arjuna Menikah karangan Empu Kanwa digubah pada tahun 1030 Masehi di Kerajaan Kahuripan. Kakawin ini kemudian banyak orang mengatakan sebagai insinuasi pada keberhasilan Prabu Erlangga untuk kembali duduk di atas tahta pada tahun 1021. Karena memang duduknya Erlangga di atas tahta menggantikan Dharmawangsa yang sudah tewas terbunuh oleh Raja Wurawari 5 tahun atau 4 tahun sebelumnya. Ini adalah terjadi duduknya Erlangga di atas tahta terjadi beberapa tahun atau 9 tahun sebelum Kakawin Arjuna Wiwaha digubah. Maka tidak heran orang mengatakan bahwa Kakawin Arjuna Wiwaha sengaja digubah untuk menyanjung atau merupakan sanjungan kepada Raja Erlangga. Benar atau tidaknya, wallahu alam. Yang jelas pada hari ini kita dari Museum Gubuk Wayang akan menceritakan kepada sobat budaya tentang kisah Arjuna Wiwaha tersebut. Kisah Arjuna Wiwaha diawali dari suatu kejadian. Seorang raja raksasa bernama Niwatakawaca jatuh cinta kepada seorang bidadari. Bidadari tersebut adalah bidadari tercantik di Kahyangan bernama Dewi Supraba. Karena cintanya ditolak, akhirnya sang raksasa melakukan pekerjaan nekat, yaitu menyerang Kahyangan. Sini kita lihat Raja Niwatakawaca melakukan penyerangan kepada Kahyangan disertai dengan bala tentaranya yang berupa juga raksasa seperti dirinya. Kahyangan pun menjadi hancur. Kita lihat ada gedung-gedung yang roboh, atapnya tumbang dan sebagainya. Ini sangat meresahkan para penghuni Kahyangan. Penyerangan tersebut adalah suatu tanda bahwa Kahyangan akan hancur bila tidak dilakukan penanggulangan terhadap serangan tersebut. Penguasa Kahyangan, Dewa Indra. Kita tahu Dewa Indra adalah dewa perang sekaligus dewa halilintar di dalam mitologi Hindu kuno. Dewa Indra sangat berduka dan merasa sangat khawatir melihat kejadian tersebut. Ini Dewa Indra. Sehingga pada saat itu setelah jeda peperangan, sebelum terjadi kehancuran Kahyangan, ada rencana dari Dewa Indra untuk melenyapkan Niwatakawaca sang pembuat onar. Dewa Indra merasa orang yang tepat untuk melenyapkan Niwatakawaca hanyalah satu orang, yaitu Arjuna. Arjuna adalah penengah Pandawa dan dikenal sebagai seorang satria gagah berani tanpa tanding. Karena itulah kemudian Dewa Indra mencari informasi lewat beberapa punggawanya barangkali gitu, dan diketahui Arjuna, sayangnya waktu itu Arjuna sedang tidak berada di tempat di Hastinapura ataupun di Indraprasta. Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakila. Maka oleh Dewa Indra dipanggillah Dewi Supraba dan Dewi Wirotama, dua orang bidadari. Kepada Dewi Supraba dan Wirotama, Dewa Indra menyarankan supaya membatalkan tapa Arjuna, mengganggu Arjuna yang sedang bertapa. Apabila gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para bidadari ini
berhasil, artinya Arjuna tidak serius dalam bertapa. Tetapi apabila para bidadari nanti mengganggu Arjuna dan Arjuna tidak berhasil digagalkan tapanya, berarti Arjuna sangat serius di dalam bertapa. Dan ini pertanda baik, yaitu Arjuna akan mendapatkan ilmu dikdaya yang amat luar biasa serta panah yang sangat ampuh untuk menundukkan Niwatakawaca. Dewa Indra menyarankan kepada Dewi Supraba dan Bilotama mengajak beberapa orang temannya untuk menggoda Arjuna yang sedang bertapa tersebut dan di Gunung Indrakila. Maka pergilah Dewi Supraba dan Dewi Bilotama terbang menuju tempat Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakila. Akan tetapi sebelum keduanya tiba di tujuan, mereka singgah di sebuah hutan untuk membersihkan diri agar nanti tampak lebih menggoda, lebih cantik begitu, lebih seksi barangkali begitu, sehingga Arjuna nantinya pasti akan tergoda oleh keayuan, kecantikan, dan kemolekan mereka. Ini kita lihat di relief ini, para bidadari sedang beristirahat di sebuah hutan sambil membersihkan dirinya. Ada yang sedang mengaca, ada yang sedang merapikan rambutnya, dan juga sedang mandi-mandi. Setelah mereka bersih, badan mereka pun terlihat lebih glowing dan kemudian lebih wangi begitu. Mereka pun berangkat menuju Gunung Indrakila dan langsung menuju ke tempat Arjuna sedang bertapa lalu menggodanya. Kita lihat di sini Arjuna digoda oleh para bidadari. Arjuna yang berpakaian Brahmana, memakai sorban di sini, ubel-ubel kalau bahasa Jawanya, digoda oleh para bidadari. Para bidadari mulai memeluk Arjuna, mengelus-elus Arjuna, bahkan hingga tindakan-tindakan yang paling nekat membuat seorang barangkali begitu libidonya bangkit dan sebagainya. Tetapi Arjuna justru tetap teguh dalam tapanya. Dia sedikit pun tiada bergeming, sedikit pun tiada tergoda oleh rayuan-rayuan bidadari tersebut, yang mungkin di luar batas kemampuan manusia biasa. Seandainya mungkin manusia biasa, bukan seperti Arjuna, dia akan tergoda oleh kemolekan para bidadari, tetapi Arjuna toh ternyata tetap kekeh, tetap teguh dalam tekadnya untuk meneruskan tapanya, kecuali para pelayannya seperti Semar dan Bagong yang begitu gampang digoda. Akhirnya bidadari setelah beberapa lama menggoda, membuat Arjuna tertarik, ternyata tidak berhasil. Arjuna tetap diam dalam tapanya dan dengan kecewa para bidadari kembali ke kahyangan melapor kepada Batara Indra. Oleh Batara Indra, laporan tersebut dianggap sangat positif, bahwa Arjuna ternyata sangat teguh dalam tapanya. Ini pertanda baik, pertanda Arjuna akan segera mendapatkan kedikdayaan. Dia mendapatkan juga senjata yang ampuh, mahasakti untuk menghancurkan Niwatakawaca. Kabar baik inilah kemudian diteruskan oleh Dewa Indra kepada beberapa warga kahyangan agar mereka nanti tidak usah risau, Arjuna nanti akan segera menghancurkan angkara murka yang sedang bersimah rajalela di kahyangan. Tetapi kabar bahwa Arjuna kukuh dalam tapanya sangat meresahkan Niwatakawaca. Niwatakawaca merasakan bahwa kukuhnya Arjuna dalam bertapa adalah suatu alamat buruk yang tengah mengancam dirinya.
alamat buruk yang luar biasa dahsyat yang bisa menyebabkan dirinya pun sirna dari kehidupan. Karena itu kemudian Arjuna memerintahkan rakyatnya untuk segera membatalkan tapa Arjuna dengan membuat ribut di dalam hutan di lereng gunung Indrakila tempat Arjuna bertapa. Maka segala macam raksasa berubah menjadi hewan dan kemudian membuat keributan di dalam hutan tempat Arjuna bertapa. Ini Watakawaca memerintahkan kepada ular, pada kijang, dan keributan-keributan hingar-bingar di dalam hutan, hiruk pikuk tersebut membuat Arjuna pun bangkit dari tapanya dan melihat bahwa pembuat keributan tersebut adalah seekor babi hutan. Arjuna lantas memburu babi hutan tersebut. Dengan panahnya Arjuna pun menembak babi hutan tersebut dan akhirnya panah tersebut tancap di tubuh babi hutan. Babi hutan tersebut melarikan diri. Melarikan diri babi hutan, Arjuna terus mengejarnya dan tiba pada suatu tempat di mana babi hutan tersebut akhirnya mati tersungkur. Tewasnya Niwatakawaca, maka para dewa pun bermurah hati menganugerahi Arjuna dengan hadiah istimewa, yaitu Arjuna boleh menikah dengan 7 bidadari.